Hari ini kita bakal ngulik perjalanan fotografi yang luar biasa banget. Dari awal mulanya yang super simple sampai ke gawai canggih yang ada di kantong kita semua sekarang. Pertanyaannya, gimana ceritanya kita bisa sampai sini? Dari gambar yang burem banget sampai foto super jernih di genggaman. Nah, ayo kita bedah bareng-bareng kisah inovasi ini. Yang ternyata mulainya cuma dari kotak gelap dan satu lubang kecil. Oke, perjalanan kita mulai dari konsep yang paling dasar ya. Bayangin aja sebuah ruangan gelap yang bisa memproyeksikan gambar. Keren kan? Tapi ada satu masalah besar. Gambarnya itu ya cuma sementara, nggak bisa disimpan. Konsep inilah yang jadi cikal bakal kamera lubang jarum. Jadi ini tuh fotografi dalam bentuknya yang paling murni. Tapi ya gitu, buat ngambil satu gambar aja butuh sabar yang luar biasa dan hasilnya seringkali ya nggak begitu tajam. Memang sih, ini alat yang keren banget buat belajar prinsip dasar optik. Murah dan edukatif. Tapi kekurangannya juga jelas. Kualitas gambarnya rendah dan butuh waktu exposure yang lama banget. Jadi, untuk motret momen sehari-hari, wah nggak praktis sama sekali. Ini nih masalah besar pertama yang harus dipecahin. Jadi pertanyaannya, gimana caranya biar bisa dapat gambar tajam tanpa nunggu berjam-jam? Nah, jawabannya ternyata nggak datang dari dunia optik, tapi dari dunia kimia. Dan ini yang membawa kita ke era baru yang super ikonik. Kita masuk ke era film. Yap, sebuah solusi yang akhirnya mendominasi dunia fotografi selama lebih dari 100 tahun. Film analog. Ini adalah lompatan teknologi yang luar biasa. Jadi prosesnya itu pakai strip plastik yang dilapisi bahan kimia atau yang kita kenal sebagai film. Ketika kena cahaya, gambar akan terekam. Ini akhirnya memungkinkan kita punya foto permanen dengan kualitas yang jauh lebih bagus. Kelebihannya jelas. Film analog itu punya karakter, warna, dan tekstur yang unik banget. Sering disebut analog look kan? Tapi, ada tapinya. Prosesnya ribet, harus pakai bahan kimia. Dan yang paling penting, biayanya mahal buat setiap roll film. Jadi intinya gini, masalah kualitas gambar memang terpecahkan, tapi muncul masalah baru, mahal, rumit, dan harus nunggu lama buat lihat hasilnya. Deg-degan kan? Oke, gambarnya memang indah. Tapi gimana kalau kita nggak mau ribet sama biaya dan proses nunggu yang lama? Gimana caranya fotografi bisa jadi instan? Nah, revolusi berikutnya ternyata ditenagai oleh listrik, dan ini mengubah segalanya. Dan inilah dia, revolusi digital. Pixel akhirnya menggantikan film. Semua ini dimulai dari penemuan sensor digital. Fakta menarik, prototipenya itu pertama kali dibuat oleh Steven Sasson di Kodak tahun 1975. Ini yang jadi awal dari era kamera modern. Salah satu bintang di era digital ini adalah DSLR. Apa itu DSLR? Singkatnya, ini kamera digital yang pakai sistem cermin mekanis dan sensor digital. Buat para fotografer profesional dan hobiis yang serius, DSLR ini jadi standar emas. Kenapa? Karena kontrol yang ditawarkan itu luar biasa lengkap. Kita lihat ya fitur utamanya. Dia pakai cermin dan prisma. Jadi kita bisa ngintip langsung lewat jendela bidik optik. Lensanya juga bisa diganti-ganti. Jadi super fleksibel. Kualitas gambarnya, jangan ditanya. Detail dan resolusinya juara. Plus, kontrol manualnya penuh. Tapi, semua kehebatan ini ada harganya. DSLR itu biasanya gede, berat, dan mekanismenya cukup rumit. Coba deh kita lihat lini masa ini. Kelihatan banget kan percepatan inovasinya? Dari tahun 1800-an kita pakai lubang jarum dan film. Lalu di akhir 1900-an muncul digital dan DSLR. Tapi lihat deh, di tahun 2000-an, boom! Ada kamera ponsel, lalu mirrorless, dan sekarang AI. Setelah lebih dari seabad didominasi film, abad ke-21 ini benar-benar jadi era ledakan jenis kamera. Nah, ini yang menarik. Revolusi digital itu nggak cuma ngasih satu solusi, tapi malah menciptakan dua jalur yang sangat berbeda untuk memecahkan masalah biaya dan kerumitan tadi. Jadi, kamera untuk semua orang. Tabel ini ngejelasin semuanya dengan gamblang. Di satu sisi ada DSLR yang gede tapi kualitasnya top. Lalu muncul mirrorless yang lebih ringan, tanpa cermin, tapi baterainya boros. Di sisi lain ada kamera smartphone yang super praktis, selalu kita bawa, tapi sensornya kecil. Jadi disinilah jalurnya terbelah. Mirrorless menyelesaikan masalah ukuran DSLR buat para antusias, sementara smartphone menyelesaikan masalah aksesibilitas buat semua orang. Kamera smartphone.
Ini benar-benar sebuah modul kamera ringkas yang nyatu sama ponsel kita. Hasilnya, kamera jadi ada di kantong hampir semua orang di planet ini. Dan ini secara fundamental mengubah total cara kita berbagi dan berinteraksi dengan gambar. Tapi tentu ada konsekuensinya. Sisi positifnya, kamera selalu ada di tangan, siap kapan aja dan gampang banget buat di-share ke media sosial. Tapi sisi negatifnya, sensor fisiknya itu kecil banget. Nah, sensor kecil ini ngebatasin kualitas gambar, apalagi kalau cahayanya kurang. Ini menciptakan masalah baru lagi. Gimana caranya dapat foto sekelas profesional dari hardware yang kecil dan terbatas? Jadi pertanyaannya, kalau sensor kamera ponsel kita kecil, kok bisa sih hasilnya bagus banget? Nah, ternyata solusi paling mutakhir itu bukan ada di hardware-nya, tapi di software yang bikin kamera kita bisa berpikir. Dan selamat datang di masa depan. Era di mana kamera Anda bisa berpikir. Inilah era fotografi komputasi yang dipelopori oleh raksasa teknologi kayak Google, Apple, dan juga Sony. Jadi, apa sih fotografi komputasi itu? Gampangnya gini. Ini adalah teknik yang pakai komputasi digital, bukan lagi proses optik murni buat menciptakan foto. Jadi, alih-alih cuma jepret satu gambar sempurna, kamera ponsel Anda sebenarnya menangkap banyak sekali data, lalu membangun gambar yang sempurna khusus buat Anda. Cara kerjanya gimana? Coba bayangin ya, pas Anda tekan tombol rana, kamera itu sebenarnya langsung ngambil banyak banget gambar dengan setelan yang beda-beda. Terus, algoritma AI-nya bekerja, menganalisis, dan menggabungkan bagian-bagian terbaik dari setiap gambar itu jadi satu foto yang superior. Dan semua ini terjadi lebih cepat dari kedipan mata untuk mengoreksi semua keterbatasan hardware-nya. Disinilah letak kekuatan AI dalam fotografi. Algoritmanya secara otomatis ningkatin detail, warna, dan pencahayaan. Ini juga yang memungkinkan fitur canggih kayak mode malam, yang pada dasarnya menggabungkan banyak gambar biar foto di malam hari tetap terang dan jernih. Hasilnya, kualitas gambar yang tadinya cuma bisa didapat dari kamera profesional yang gede. Inilah kenapa ini penting banget. Software sekarang bisa mengakali hukum fisika optik, dan pada akhirnya membuat kita semua jadi fotografer yang lebih baik. Jadi, kalau kita lihat lagi, kisah fotografi ini adalah perjalanan inovasi yang gak ada hentinya. Selalu ada masalah baru, dan selalu ada solusi baru yang lebih canggih, yang bikin kita makin gampang dan makin indah dalam mengabadikan dunia. Dari sekedar kotak sederhana, sampai algoritma yang bisa berpikir, tujuannya dari dulu sampai sekarang tetap sama, membekukan sebuah momen. Tapi ini jadi memunculkan satu pertanyaan menarik. Seiring AI makin jago menyempurnakan foto kita, siapa sih fotografer yang sebenarnya? Apakah Anda atau si algoritma? Nah, itu pertanyaan yang menarik untuk dipikirkan lain kali pas Anda tap layar ponsel dan berhasil mengabadikan momen yang sempurna.